Tadi saya katakan, kalau kita ngerti pola-pola ini, maka nanti ya, tadi kan pagi-pagi itu kita makan sayur dan buah, buah lah terutama ya. Gak usah banyak-banyak makan, nanti baru siang makan. Sebelum makan siang atau makan beratnya, kita makan buah dulu, dan begitulah Allah ajarkan dalam surah Al-Waqiah. Makanya saya katakan, kalau kita ngerti pola-pola ini, maka nanti ya, tadi kan pagi-pagi itu kita makan sayur dan buah, buah lah terutama ya. Gak usah banyak-banyak makan, nanti baru siang makan. Sebelum makan siang atau makan beratnya, kita makan buah dulu, dan begitulah Allah ajarkan dalam surah Al-Waqiah. Makan buah terlebih dahulu. Jadi buah itu bukan buat cuci mulut, ya. Dan memang nggak pernah juga saya lihat ada orang cuci mulutnya pakai buah kan, gosok-gosok nggak ada. Jadi intinya makan buah. Habis makan buah Anda makan apa? Sebelum makan buah lebih baik Anda minum dulu, minum air dulu. Airnya diapain? Airnya boleh Anda tambahkan madu, Anda bisa tambahkan jeruk nipis atau mungkin air jahe sebelum makan buah tadi. Habis itu baru makan buah kan? Udah kenyang belum? Kalau udah kenyang alhamdulillah banget kan? Jadi nggak perlu banyak makan yang lain. Jadi akhirnya kita membiasakan untuk tidak terlalu banyak makan, tapi sekali makan berkualitas. Kalau sudah dapat buah seperti Anda, boleh kita lanjutkan dengan makan sayur, ya. Polanya kayak begitu. Kalau saya sih ya, sayur nanti di situ ada sayur. Kalau memang butuh protein, silakan pakai protein. Dan protein terbaik yang ada di Indonesia namanya tempe. Kalau nggak dapat daging, tempe itu baik banget. Bahkan nanti sekarang saya nggak ada demonya. Kadang-kadang tadi di masjid di mana tadi, di TSM tadi itu, saya mendemokan bagaimana kita bisa bikin sambal yang kita tempe yang kita makan pakai sambal. Tempenya mentah ya. Kok? Kan tempe kan protein. Protein kalau digoreng, dipanaskan kan rusak. Sebagian besar rusak. Jadi makan tempe itu lebih baik mentah. Oh nggak percaya dia. Baru tahu ya Pak? Itu obat emah terbaik Pak. Karena kan probiotik dia, fermentasi. Ya, tempe nanti dibikin sandwich, namanya sandwich tempe. Tempenya di slice tipis, tengahnya kasih kurma, dimakan. Itu obat mah. Bukan hanya obat mah, tapi itu banyak sekali masalah pencernaan yang menjadi masalah besar dalam tubuh kita, itu bisa selesai dengan makan kayak begitu. Sebelumnya Anda minum air jahe, ya, air jahe, mungkin air madu atau air jeruk nipis segala macam gitu. Itu lalu Anda makan tempe, itu luar biasa energinya itu. Ya. Jadi nanti dicobain aja ya. Apalagi tempe yang kemarin pas di Jakarta ada satu kajian itu saya ngulek sendiri tempe, apa namanya, sambalnya itu. Jadi sambalnya sederhana sekali isinya. Cuman bawang putih sama cabai rawit, dikasih garam, kemudian dikasih kurma. Kurma buat manisnya, pengganti gula. Kan kita nggak mau makan gula lagi. Kenapa? Anda sudah cukup manis tanpa gula. Gitu lah Pak. Jangan tambah beban ginjalnya dengan gula. Ya. Kenapa? Berarti kita nggak perlu glukosa. Perlu, tapi bukan gula pasir. Gitu loh. Buah kan ada glukosanya juga, ada fruktosanya juga, kan gitu maksud saya. Ya. Kita tetap butuh glukosa ya, tapi bukan dari gula pasir yang sisa, yang cuman meninggalkan glukosa doang. Yang tidak orang yang belum banyak tahu, justru malah glukosa ini Bapak Ibu sekalian, kalau nggak dipakai di badan kita, dia diubah oleh badan menjadi namanya glikogen. Glikogen kalau nggak kepake, diubah lagi menjadi lemak. Jadi orang yang terlalu banyak makan gula pasir, terlalu banyak makan nasi putih, lama-lama berubah jadi lemak juga. Jadi kalau kita mau nilai kira-kira penumpukan lemak itu dari kita tuh banyak atau tidak, ya lihat aja porsi gula dan porsi nasi yang kita makan. Dan ini kalau Anda benar-benar kerjakan, banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita tuh itu bisa terbantu gitu kan. Saya nggak tahu di sini pesantren gini, kalau mungkin saya sarankan ya tidak mesti makan nasi putih kok tiap hari. Ya, tetap kita bisa dapat energi yang luar biasa tanpa harus makan nasi putih. Misalkan kita mau tetap makan nasi putih silakan, tapi jangan banyak-banyak. Berapa banyak? Kalau saya biasanya cuma 1 sendok makan. Hal lagi. Hailah. Seperti kaget banget. Anda tetap bisa hidup tanpa nasi, percayalah saya.
Saya kadang-kadang bisa seminggu nggak makan nasi. Kadang-kadang saya bisa nggak makan sampai 20 jam tapi minum aja. Karena saya ngerti bahwa ternyata ketika tubuh kita tuh dibiasakan lapar, jadi gini. Saya coba tunjukkan sebuah slide supaya teman-teman paham. Jadi nanti lama-lama kita nggak perlu banyak makan tapi sekali makan tuh berkualitas. Jadi gini, ada namanya model kompartemen. Jadi ketika kalori masuk nggak kepake, glukosa gitu kan, dia diubah jadi glikogen. Glikogen nggak kepake, dia disimpan jadi body fat. Jadi sekarang kalau Anda mau mengakses body fatnya, jangan masukin kalori. Dokter kok mirip keto, mirip, tapi saya tidak mengatakan ini keto banget karena saya ubah. Jadi tetap kita butuh glukosa kalau saya. Ya, glukosa yang kompleks, bukan simplek kalau saya. Kalau kayak gula pasir itu kan glukosa yang simple. Ya, itu justru memberatkan badan kita. Jadi caranya gimana supaya bisa dibongkar? Ya jangan, atau berikan kesempatan badan kita untuk membongkarnya dengan cara apa? Jangan lagi memasukkan makanan-makanan yang bisa mengubah glukosanya menjadi glikogen bahkan sampai lemak. Maksudnya gimana? Apa contoh makanan atau minuman yang hampir-hampir nggak ada kalori? Contohnya apa? Air putih kan? Kan air putih. Terus tanda badan kita tuh sudah banyak banget timbunan body fatnya atau lemaknya dari mana? Pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipetan, itu banyak body fat yang tersimpan nggak kepake. Artinya ibu-ibu juga sama, ya bapak-bapak lagi kan. Artinya apa tuh namanya? Banyak timbunan energi yang nggak kepake. Jadi saya waktu baca sebuah tulisan gitu kan, tapi ini bukan penelitian tapi tulisan lah, seseorang dokter juga dia katakan ketika seseorang membiasakan lapar sampai 20 jam, katanya dia nggak makan tapi minum iya ya. Jadi minum kopi boleh nggak? Boleh, tapi kopi pahit. Dia minum air putih atau teh hijau seperti itu, atau makan-makan yang rendah kalori gitu, maka di 20 jam tubuhnya akan menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Ya. Maka Islam memberikan petunjuk, atau Allah memberikan petunjuk kepada kita, salah satu cara terbaik untuk membersihkan badan itu ya melaparkan diri sebenarnya. Ya, dan lapar itu sebenarnya bukan sensasi yang ada di perut tapi di sini. Kita mengendalikan. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan lapar, maka kita bisa banyak mengendalikan hal-hal yang lain. Nanti kalau Bapak Ibu kondangan, kan banyak makanan tuh. Dari rumah sudah komitmen melatih diri judulnya kan. Sampai di sana salaman lah sama pengantin, doakan seperti itu, lalu Anda makan buah, minum air putih, pulang. Tuh katanya mau melatih lapar. Hah? Habis pulang dia nyari bakso apa gitu. Sama aja bohong. Hidup sehat tuh Pak Bu, kalau Anda tidak merasakan nikmatnya, Anda tidak akan mau mengerjakannya. Sama kayak orang pergi umroh atau haji, orang udah tahu nikmatnya, orang pengen lagi gitu loh. Kalau saya kemarin ya lihat beberapa teman-teman pas dalam sebuah safar gitu kan, saya lihat mereka dengan gampangnya makan mie instan yang dalam cup itu, mereknya itulah pokoknya. Saya bilang tega banget nih orang gitu kan, badannya udah bersih-bersih gitu kan, sudah bagus, sudah sempurna luar biasa, tapi subhanallah malah dikasih makanan kayak begitu. Dan ternyata terbukti beberapa lama kemudian, seminggu kemudian mulai tuh batuk lah, demam lah, macam-macam keluhannya. Tubuh kita tuh nggak langsung sakit ketika makan kayak begitu, tapi dia butuh waktu dulu gitu kan. Kan kelihatan gitu kan. Dan terbukti gitu kan, banyak orang yang ketika mereka memang hidupnya jauh lebih sehat, itu mereka bertahan, badan tuh bertahan Bu. Apalagi zaman sekarang kan sering banget kita nyalahkan musim. Betul? Musim hujan, ini batuk pilek nih gitu kan. Kayak nggak ada yang bener musim tuh gitu kan. Yang bener badan dia doang. Rambutan disalahkan, batuk. Apalagi tuh? Duren. Duku, macam-macam lah gitu kan. Kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan musim buah atau apapun, badan kita yang salah gitu kan. Karena terlalu banyak kalau mungkin bahasa sederhana itu terlalu banyak sampah metabolisme yang nggak terurai. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat. Ya. Dan saat ini boleh saya katakan saat ini banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya Anda tidak layak makan. Ya. Jadi kalau teman-teman makan, mulai sekarang pikirkan baik-baik. Kira-kira yang saya makan ini bisa menyebabkan penyakit
atau bisa membuat badan saya lebih sehat. Jadi nanti ketika Anda mau makan sosis, Anda sudah mulai mikir. Ya. Dan salah satu indikatornya, indikator kita udah sehat, sudah insyaf, sudah benar gitu ya. Anda bisa berbinar-binar melihat toko buah atau buah-buahan. Kayaknya happy banget. Tapi kalau masih di jalan yang tidak benar, gitu ya. Lihat abang-abang gorengan itu bahagia luar biasa gitu kan. Itu masih belum benar. Ya. Dan tidak ada. Jadi nanti kalau sudah otaknya, pikiran kita, badan kita sudah terkait dengan itu, kita memang minta. Jadi nggak makan buah tuh nggak enak, makan sayur nggak enak, gitu kan? Nggak minum madu, nggak apa, itu badan tuh nggak enak. Itu kita sudah merasakan nikmatnya. Sebagaimana orang yang malamnya lewat tahajud, itu nggak enak banget paginya tuh. Nyeselnya luar biasa. Sama juga dengan hidup saya. Dan itu kalau kita jadikan bagian dari ketaatan dan ibadah kita kepada Allah, maka dapat pahala juga.